Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakana. Kalau namanya kadzaka berarti sebelumnya sudah ada. Berarti ini masih membicarakan tentang tarkib. Kadzaka begitu pula ba'dal kasri ketika ro itu dalam kondisi setelah kasroh. Maksudnya sebelumnya ada kasroh. Haitsu sakanat, ro-nya dalam kondisi sukun. Maksudnya diputar-putar. Kalau misalkan kita mengartikan lateral lock maksudnya perkata agak terlalu sulit. Tapi kita artikan secara global. Ro dalam kondisi sukun ketika sebelumnya kasroh dia juga tarkib. Contoh apa? Fir'aun. Nah, itu nanti. Contoh apa lagi? Fasbir. Berarti udah berapa tuh? Udah 3. Udah 4. Maaf. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakana. Nah, yang lanjutannya illam takun min qabli harfi isti'la au kana al kasratu laysat asla. Catatannya illam takun min qabli harfi isti'la. Ro itu dalam kondisi sukun tapi dia sebelum huruf yang bukan isti'la. Min qabli harfi isti'la, sebelum huruf yang bukan isti'la. Sebelum huruf khusus dhaw tinqil, contoh kayak ain misalkan. Apa aja lah. Misalkan ain masuk huruf isti'la enggak kan? Fir'aun berlaku. Apalagi yang sebelumnya yang setelahnya bukan huruf isti'la. Ba ada enggak? Ada. Ta ada enggak? Ta. Kaf ada enggak? Pokoknya seluruh huruf yang setelah ro sakinah itu bukan huruf isti'la. Kita tuliskan biar mudah. Ini kan berbicara tentang ro, sukun, sebelumnya harus kasroh dan setelahnya bukan huruf isti'la. Contohnya kayak ain. Berarti ini jadi fa. Fir'aun. Ini berlaku. Ini kita masih terjemah sesuai penjelasan sesuai matan ya. Nanti penjelasan yang lebih mudah insyaallah di luar matan. Kita sesuai matan dulu. Ilam takun min qabli harfi isti'la. Au berarti ini kita masih berbicara tarkib nih. Au kanatil kasratu laysat asla, atau kita kan berbicara kasroh nih. Ro sebelumnya kasroh kan? Setelahnya bukan huruf isti'la. Atau ro ini kan kasroh. Berarti kasrohnya ini au kanatil kasratu laysat asla, atau bukan kasrohnya itu kasroh asli. Bukan kasroh arid maaf. Laysat asla. Contoh kayak ini kasroh asli apa? Asli. Maka dia berlaku. Au kanatil kasratu laysat asla. Sekarang itu tadi udah. Sekarang untuk lebih mudah kita akan praktekkan bahwasanya dalam ro ini dia ada 3 kondisi. Yang pertama tafkhim daiman, kedua tarkib daiman, 3 taduru baina tafkhim wa tarkib. Yang pertama tafkhim daiman. Kita terapkan sistem 442. Tafkhim daiman kita benar pakai sistem 442. 1 2 3 4 5 6 7 8 penyerangnya 9 10. Enggak ada pinter itu. Iya. Kartu merah. Yang pertama adalah kita susun ro di tengah-tengah. Pasang ro di tengah-tengah ya. Berarti 3 huruf. Di sini ro, jelas ro. Ini kita tuliskan harokatnya aja. Yang pertama tadi sudah ro dalam kondisi kasroh. Tadi kan yang pertama apa? Warofiqir ro aidha ma kusirot. Atau sekarang kita penjelasan jangan sesuai ini kan tafkhim daiman. Ro dalam kondisi fathah, terserah mau di huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, fathah. Rozaqo, robiha. Ro dalam kondisi fathah. Yang kedua
sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga, sukun sebelumnya fathah. Ini contohnya apa? Yang pertama, ro, za, ko. Yang kedua, misalkan barkun. Misalkan. Yang ketiga, ini sukun sukun aridho. Bisa sukun aridho kalau misalkan ada sukun asli. Yang penting dia sukun. Contoh kayak apa? Kayak kho, fa, gitu kan? Kan aslinya kan fajoro. Kalau berhenti gimana? Fajor. Berarti dia jadi sukun aridho. Ini nanti itu sendiri. Contohnya apa lagi? Sukun sebelumnya fathah. Walayalin ya kan? Kita tarkis di ro-nya nih. Berarti ro-nya di sini dalam kondisi sebelumnya fathah. Kalau ini ro-nya atau di sini aja deh biar gampang, atau terserah mau di sini atau mau di sini ya. Ro-nya dalam kondisi sukun sebelumnya fathah. Barkin. Yang ketiga, yang keempat masih fathah nih, masih fathah. Lihat apa di situ? Nomor 4 apa? Sukun sebelumnya alif madiyah sebelumnya fathah. Maksudnya sukun itu rokok. Jadi yang tiga ini sukun, yang satu ini yang cuma satu ini harokat. Yang tiga ini sukun semua rohnya. Paham sampai sini? Paham ya? Kita membicarakan tentang yang sukun. Sekarang roh yang ketiga adalah dalam posisi sukun sebelumnya alif sebelumnya fathah. Dan yang 4 ini semuanya berkaitan tentang fathah. Contohnya apa? Bab istighfar. Lihat roh sukun sebelumnya alif madiyah sebelumnya fathah. Paham? Contoh apa lagi? Apa? Korok. Lihat roh sukun sebelumnya alif madiyah sebelumnya fathah. Kita mengucapkannya gimana? Korok wal fajr. Ada misalkan di inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masuk yang mana? Al-Qadr masuk yang mana? Yang ketiga. Dari semua ini intinya awas, jangan sampai karena dia posisinya rada sulit misalkan, posisinya agak-agak sulit misalkan di akhir. Contoh kayak wal fajr. Kemudian lailat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya jangan sampai hilang. Jangan sampai gak kebaca. Qad atau enggak jelas. Awas. Roh harus terbaca jelas. Lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Roh semua terbaca jelas. Jangan cuman berhenti di dal seolah-olah rohnya enggak ada. Sampai sini paham ya? Ini semua tentang fathah. Fathah, sukun fathah, sukun fathah, sukun alif madiyah, fathah. Gampang kan? Yang pertama apa? Fathah. Yang kedua, sukun fathah. Yang ketiga, sukun fathah. Yang keempat, sukun alif madiyah, fathah. Gimana sampai di sini? Paham? Ini semua roh dibaca dalam kondisi tafkhim. Ro, rozaqo, bau'in, fajr, istighfar. Sudah? Sip. Nah sekarang yang 4 kedua sama kayak ini, cuman kasroh. Yang kelima kasroh, mohon maaf, bukan, dhammah.
cuman dhammah. Contoh apa? Ruziqo, ruhima, masih. Yang kedua sama kayak ini juga sukun, tapi sebelumnya dhammah. Yang ketiga sukun, sebelumnya dhammah. Yang keempat sukun, nah sebelumnya waw maddiyah, sebelumnya dhammah. Waw maddiyah. Ini kan alif maddiyah. Bayangkan 8 udah kita kuasain. Ruziqo. Ro-nya dalam kondisi sukun, sebelumnya dhammah. Apa contohnya? Ghurfa. Di situ kan ada contohnya, bisa dilihat. Kemudian yang ketiganya sukun dhammah. Contohnya apa? Apa? Kufur. Misalkan kan ini aslinya kufrin, misalkan kan kufrin atau kufrun. Ketika berhenti kan nggak boleh pakai harokat. Berhenti itu harus mati kan, namanya berhenti mati. Ro-nya berubah menjadi tebal. Pokoknya awas, setiap definisi tajwid itu apa? Memberikan setiap huruf itu hak-haknya dan mustahaknya. Berarti kalau misalkan orang bilang kuf, ro-nya mana? Hilang. Ya kan, jangan sampai tidak terbaca. Kufur. Coba ucapkan sama-sama. Kufur. Sip. Jadi jangan berhenti di fa. Kuf, tidak. Au, satukan. Kufur. Coba saat kita dieja satu-satu. Coba au, satukan. Kufur. Diangkat. Au. Posisi lidah gimana? Posisi lidah gini kan? Nah, ini ngangkat kan belakangnya. Karena takhir. Kecuali kalau tarking dia rata seperti ini. Semua seperti itu. Sukun, ro-nya sukun, sebelumnya dhammah. Yang keempatnya atau yang ke-8 sukun, sebelumnya waw maddiyah, sebelumnya dhammah. Contohnya apa? Lan tabu. Lihat, dhammah, waw maddiyah, ro-nya sukun. Taburu misalkan, atau lan taburo. Ketika berhenti nggak mungkin taburo, harus disukunkan. Nah, sukun di sini jadi tabu. Coba bareng-bareng. Tabur. Tadi ada yang kayak gitu, siapa tuh tersangka? Tabur. Coba satu orang. Mau coba, siapa mau coba? Ayo. Tabur. Sip. Kuat, mau mencoba? Enggak ada, sip. 8 sudah kita pegang. Yang 4 pertama adalah tentang fathah beserta teman-temannya. Kedua dhammah. Kita coba sebutkan satu-satu. Yang pertama apa? Fathah. Yang kedua sukun, sebelumnya fathah. Yang ketiga sukun, sebelumnya fathah. Yang keempat sukun, sebelumnya alif, ya, sebelumnya. Kata sebelumnya kita hilangkan aja. Yang penting kita paham maksudnya adalah ketika sukun fathah. Maksudnya adalah sukun, sebelumnya fathah. Yang kelima apa? Dhammah. Keenam sukun dhammah. 7 8 Kita lihat yang ada yang Pentium 10 Core 10. Ada yang mau coba? Core i9. Sebentar ngacung. Kirain ngacung. Silakan. Yang lihat. Yang pertama apa? Pertama fathah. Yang kedua fathah sukun. Yang ketiga fathah sukun. Yang keempat fathah alif maddiyah. 5. Yang kelima sukun. Yang keenam Sukun.